Halo, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum, selamat bergabung dengan pembelajaran daring IPA bersama saya Epi Listiana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya untuk kelas 7 semester 1. Untuk kompetensi dasarnya di sini untuk bab 1 kelas 7 kita memiliki dua kompetensi dasar, yaitu 3.1 dan 4.1. Silahkan kalian baca ya di sana kompetensi dasarnya. Pembelajaran pada bab 1 yang pertama yaitu tentang penyelidikan IPA. Nah, penyelidikan IPA ini diantaranya ada proses penyelidikan IPA yang terdiri dari 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu proses mengamati. Proses mengamati ini adalah proses untuk pengumpulan data dan informasi. Nah, proses pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan bantuan indera manusia ataupun dengan bantuan alat. Ya. Nah, contohnya misalnya indera yang sering kita gunakan untuk pengamatan diantaranya adalah mata dan kulit, ya. Sedangkan untuk alat misalnya kita bisa menggunakan mikroskop ya, ataupun misalnya kita bisa menggunakan mistar untuk mengambil data yang berupa panjang. Langkah yang kedua dalam proses penyelidikan IPA adalah menginferensi atau menyimpulkan. Nah, proses inferensi atau menyimpulkan ini merupakan proses merumuskan suatu penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah kita kumpulkan dan kita dapatkan pada saat pengamatan. Kemudian nanti penjelasan tersebut akan digunakan untuk menemukan hubungan-hubungan antar aspek-aspek yang kita amati, dan kemudian kita akan membuat suatu hipotesis ya dari hubungan tersebut. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis itu merupakan dugaan sementara yang kebenarannya belum dibuktikan. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu proses mengkomunikasikan hasil, ya. Nah, pada langkah ini, setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, kemudian kita akan mengkomunikasikannya, ya. Kita akan mengkomunikasikan hasil penyelidikan ini. Nah, cara untuk mengkomunikasikannya itu bisa berupa bentuk tulisan maupun secara lisan. Nah, secara tulisan misalnya kita membuat suatu laporan ilmiah, ya. Nah, kalau misalnya secara lisan berarti nanti kita akan mengadakan suatu presentasi atau seminar yang di dalamnya akan membahas tentang apa yang kita amati dan apa hasilnya. Contoh sistematika laporan ilmiah sebagai berikut, ya. Nah, diantaranya untuk contoh laporan ilmiah ini terdiri dari beberapa bab. Di antaranya di sini ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 tentang tinjauan pustaka, bab 3 tentang metode ilmiah, bab 4 tentang data dan pembahasan, bab 5 itu tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang objek IPA. Nah, apa sajakah objek yang dipelajari dalam IPA? Objek yang dipelajari dalam IPA itu adalah seluruh benda yang ada di alam semesta dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, objek IPA itu yang akan kita pelajari itu dari ukuran yang sangat kecil sampai ukuran yang sangat besar. Ukuran yang sangat kecil kita sebut sebagai objek mikroskopis. Nah, objek mikroskopis ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Artinya, kita baru bisa melihat atau mengamati objek mikroskopis ini dengan bantuan alat, yaitu dengan berupa bantuan alat berupa mikroskop. Selain objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis, objek IPA juga bisa melingkupi objek ukuran yang besar, ya. Contohnya misalnya alam semesta atau tata surya. Nah, berarti sangat luas sekali ya objek IPA itu. Untuk mengamati objek yang sangat besar atau disebut sebagai objek makroskopis, contohnya misalnya tata surya, kita juga tidak bisa mengamatinya secara langsung, tapi kita juga membutuhkan suatu alat. Biasanya kita akan menggunakan diantaranya ya, salah satunya kita bisa menggunakan teleskop. Objek IPA dibagi menjadi dua, yaitu 1. Objek biotik atau objek hidup.
Nah, objek biotik atau objek hidup ini terdiri dari makhluk hidup. Contohnya terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, objek IPA yang kedua itu adalah objek abiotik. Objek abiotik ini merupakan objek yang terdiri dari benda tak hidup, ya, atau bisa juga disebut sebagai benda mati. Nah, contoh objek yang termasuk objek abiotik itu diantaranya adalah tanah, cahaya, udara, panas, ketinggian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari IPA. Nah, ilmu pengetahuan alam dikelompokkan menjadi 4 bagian. Di antaranya yang pertama, ada yang dinamakan sebagai ilmu fisika. Nah, ilmu fisika itu adalah ilmu yang membahas tentang ilmu fisika merupakan ilmu yang membahas tentang aspek mendasar alam seperti materi, energi, cahaya, energi gerak, dan berbagai macam gejala fisik alam lainnya. Kemudian yang nomor 2 ada yang namanya ilmu kimia. Ilmu kimia ini adalah ilmu yang di dalamnya membahas mengenai materi dan perubahannya serta interaksi antar materi yang satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan sebagai ilmu biologi. Ilmu biologi ini merupakan ilmu cabang IPA yang di dalamnya membahas tentang makhluk hidup, ya, tentang sistem kehidupan. Dimulai dari yang ukurannya sangat kecil atau mikroskopis sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Nah, kemudian yang keempat, ada yang namanya ilmu bumi dan antariksa. Nah, ilmu bumi dan antariksa ini merupakan cabang IPA yang mempelajari tentang asal mula bumi, tentang perkembangan dan keadaannya saat ini, tentang bintang, tentang planet, dan tentang berbagai benda langit lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara untuk memecahkan suatu masalah ilmiah dengan langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Nah, langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah tertentu, ya. Di antaranya adalah yang A itu adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah awal dalam melaksanakan kerja ilmiah. Di dalam merumuskan masalah, kita bisa menentukan hal-hal atau objek apa saja yang akan dipelajari dan yang akan diteliti untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, setelah kita merumuskan masalah, kemudian kita akan menyusun dasar teori. Nah, teori apa yang akan kita susun? Yaitu adalah teori yang berhubungan dengan objek atau hal-hal yang akan kita teliti. Nah, teori ini dapat diambil dari buku referensi, dari artikel, dari jurnal yang berhubungan, ataupun kita bisa langsung mewawancarai para ahli di bidangnya. Nah, nanti dari dasar teori ini, kita bisa membuat suatu hipotesis yang kebenarannya akan dibuktikan dengan percobaan. Langkah selanjutnya yaitu proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan cara eksperimen, ya. Nah, pengumpulan data ini nanti kita bisa mendapatkan 2 jenis data. Di antaranya bisa berupa data kuantitatif, bisa juga berupa data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau nilai. Data kuantitatif ini biasanya didapatkan dari hasil pengukuran. Nah, sedangkan data kualitatif atau data yang berupa kualitas. Jadi datanya tidak berupa angka, tetapi di sana berupa kualitas. Misalnya terang, gelap, ya. Nah, data kualitatif ini didapatkan berdasarkan pengamatan dengan menggunakan alat indera. Selanjutnya, setelah pengumpulan data, ya, pengumpulan data ini nanti kita akan gunakan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis. Kemudian, setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan interpretasi data. Nah, analisis data merupakan kegiatan untuk mengklasifikasi, menghitung, menilai,
dan mengartikan data-data yang kita peroleh sehingga ada gambaran atas jawaban permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan merupakan jawaban akhir masalah yang kita teliti, atau kesimpulan ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita rumuskan di awal di proses merumuskan masalah. Nah, dari kesimpulan tersebut kita dapat mengetahui benar atau tidak. Dari kesimpulan kita bisa mengetahui benar atau tidaknya hipotesis yang telah kita buat. Jika hipotesisnya sesuai dengan kesimpulan, maka eksperimen yang kita lakukan itu berarti berhasil. Tetapi jika hasil dari kesimpulan atau hasil dari analisis data yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan hipotesis, berarti eksperimennya gagal dan harus dilakukan eksperimen ulang. Untuk melakukan metode ilmiah, kita memerlukan beberapa sikap, namanya sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini merupakan sikap terpuji yang dijunjung oleh para ilmuwan. Di antaranya adalah mengenali fakta dan opini, kemudian mengembangkan rasa ingin tahu, kemudian memiliki sifat berani untuk mencoba dan tidak takut gagal, kemudian memiliki sifat jujur dan teliti dalam mencatat dan pengolahan data, kemudian memiliki sifat yang tekun, ulet, dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya, memiliki sikap bertanggung jawab dan selalu bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan kerjakan tugas ya, silahkan baca dengan seksama tugasnya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran kita untuk hari ini telah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Dan jangan sampai telat mengumpulkan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum. Terima kasih.